Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Setelah kita memahami konsep budaya pada pertemuan minggu lalu, selanjutnya kita ke materi yang baru, yaitu konsep seni. Setelah kita memahami konsep budaya pada pertemuan minggu lalu, selanjutnya kita ke materi konsep seni. Nah, sebelumnya perhatikan gambar ya. Ada sebuah gambar boneka. Perhatikan, ada wayang golek, ada baju, patung yang terbuat dari kayu, mobil, dan menara Eiffel. Dari gambar benda tersebut, termasuk seni atau bukan ya? Coba, seni atau bukan? Ya, dari gambar benda tersebut termasuk benda seni. Lalu, seni itu apa ya? Adakah yang sudah mengetahuinya seni itu apa? Oke. Seni itu mulainya itu dari kata arts, dari bahasa Latin, dan art dari bahasa Inggris yang artinya kemahiran. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni itu artinya jenius. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata seni itu berasal dari kata sani, yang artinya persembahan, pelayanan, dan pemberian yang tulus. Sedangkan dalam bahasa Belanda, kata seni itu berasal dari kata genie, yang artinya kemampuan luar biasa yang dibawa sejak lahir. Dari beberapa kata seni tersebut, maka pengertian seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu, yang dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, fungsinya, bentuknya, dan maknanya. Seni meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual, audio, atau pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi, gagasan, atau keperigelan teknik pembuatnya untuk dihargai keindahannya atau kekuatan emosinya. Kegiatan-kegiatan tersebut pada umumnya berupa penciptaan karya seni, kritik seni, kajian sejarah seni, dan estetika seni. Selanjutnya, definisi seni menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ahdiat Kartamiharja. Menurut beliau, seni adalah kegiatan psikis rohani manusia yang merefleksi kenyataan atau realitas. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantoro, seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaannya yang bersifat indah hingga dapat menggerakkan jiwa dan perasaan manusia. Yang ketiga, menurut Plato, seni adalah hasil tiruan alam dan segala isinya.
Yang keempat, menurut Thomas Munro, seni adalah suatu alat buatan manusia untuk menimbulkan efek-efek psikologis atau atas manusia lain yang melihatnya. Selanjutnya, menurut Benedetto Croce, seni adalah ungkapan kesan-kesan. Seni menurut Alexander Baumgarten adalah keindahan, dan seni adalah tujuan yang positif menjadikan penikmat merasa dalam kebahagiaan. Seni menurut Aristoteles, bentuk yang pengungkapannya dan penampilannya tidak pernah menyimpang dari kenyataan, dan seni itu adalah meniru alam. Sedangkan yang terakhir, menurut Immanuel Kant, seni adalah sebuah impian karena rumus-rumus tidak dapat mengikhtiarkan kenyataan. Dari beberapa pengertian dan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seni adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan dan mampu membangkitkan perasaan yang menikmatinya. Selanjutnya ke fungsi seni. Fungsi seni itu ada dua, ada fungsi individu dan fungsi sosial. Fungsi individu itu ada fungsi fisik, itu untuk memenuhi kebutuhan fisik dan memberikan kenyamanan bagi orang lain. Maksudnya, pada hakikatnya manusia adalah makhluk homo faber yang memiliki kecakapan untuk apresiasi pada keindahan dan pemakaian benda-benda. Yang kedua, fungsi emosional, untuk memenuhi kebutuhan batin dan perasaan, karena manusia memiliki sifat beragam dengan manusia lain, sehingga pengalaman hidup mempengaruhi sisi perasaannya. Contohnya, perasaan sedih, perasaan lelah, perasaan letih, bahagia, benci, cinta, dan lain-lain. Sebab di dalam dirinya terkandung dorongan emosional yang merupakan situasi kejiwaan pada setiap manusia normal. Untuk itu, manusia memerlukan dorongan dari luar dirinya yang menyenangkan dan memuaskan kebutuhan batinnya. Yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial itu ada religi, pendidikan, komunikasi, rekreasi, dan kesehatan. Religi yaitu untuk memenuhi kebutuhan keagamaan. Contohnya kaligrafi, busana muslim dan muslimah, lagu-lagu rohani, dan alat musik. Alat musik itu sendiri, contohnya itu gamelan. Biasanya gamelan itu digunakan dalam upacara ngaben di Bali. Selain itu, seni biasanya juga digunakan untuk upacara pernikahan, kelahiran, dan kematian. Yang kedua, pendidikan sebagai media pendidikan. Contohnya alat musik al-angklung dan gamelan. Selain itu juga ada musik ensemble. Hal ini dikarenakan kesenian tersebut terdapat nilai sosial, yaitu kerjasama dan kedisiplinan. Selain itu, contoh yang lainnya adalah gambar ilustrasi pada buku mata pelajaran, poster, alat peraga IPA, dan film dokumenter. Yang ketiga, komunikasi. Itu sebagai media komunikasi untuk mengkritik kegiatan sosial masyarakat. Contohnya, pagelaran wayang kulit, pagelaran wayang wong, seni teater, seni poster, drama komedi, dan reklame.
Yang keempat, rekreasi, yaitu untuk melepas kejenuhan. Contohnya itu berupa pertunjukan berekspresi atau hiburan. Misalkan kalau kalian melihat pertunjukan musik, melihat pagelaran tari dan teater, dan menonton pameran seni. Biasanya itu untuk hiburan kalian yang fungsinya itu untuk menghibur diri kita. Yang kelima, itu untuk membantu memenuhi kebutuhan fisik. Contohnya itu dari fungsi sosial yang kesehatan, itu untuk pengobatan penderita gangguan fisik maupun medis dengan terapi musik dengan disesuaikan latar belakang pasien. Musik gamelan juga dapat mempertajam pikiran. Selanjutnya, seni menurut media yang digunakan. Ada audio art, visual art, audio-visual art. Audio art yaitu seni yang dapat dinikmati melalui pendengaran. Visual art yaitu seni yang dinikmati dengan media penglihatan. Sedangkan audio-visual art yaitu seni yang dinikmati melalui media penglihatan dan pendengaran. Selanjutnya ke cabang-cabang seni. Yang pertama ada seni rupa, yaitu karya seni yang dapat dinikmati melalui media penglihatan atau visual art. Seni rupa fokus pada karya yang memiliki wujud dan rupa yang diekspresikan dalam bentuk lukisan, gambar, patung, kerajinan tangan, multimedia, dan lain-lain. Yang kedua yaitu seni musik, yaitu karya seni yang menggunakan bunyi sebagai unsur utamanya. Selain itu, di dalamnya juga terdapat unsur lain seperti harmonisasi, melodi, dan notasi. Selain dari alat musik, suara musik juga berasal dari manusia, misalkan akapela dan beatbox. Yang ketiga, seni teater, yaitu seni yang memvisualisasikan imajinasi atau menggambarkan buah pikir seseorang. Biasanya, imajinasi tersebut berhubungan dengan perilaku makhluk hidup, baik secara individu maupun kelompok. Kemampuan dasar dalam seni teater adalah kemampuan menciptakan naskah, memahami karakter, dan mengekspresikan karakter dalam naskah. Yang keempat, seni sastra, cabang seni yang lahir dari ide dan gagasan manusia yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Seni ini menggunakan rangkaian kata-kata membentuk suatu tulisan yang dapat dinikmati oleh pembacanya. Contohnya, itu berupa novel, puisi, dan karya tulisan lainnya. Yang kelima, yaitu seni tari, yaitu bentuk seni yang memanfaatkan gerakan tubuh sebagai keindahan dan penyampaian pesan dan maksud tertentu melalui gerakan tubuh. Seni tari biasanya digabungkan dengan seni musik, sehingga konsentrasi dan konsistensi gerakan tari menjadi lebih sempurna dalam penyampaian pesan dan perasaan. Contoh dari cabang-cabang seni yang dari seni rupa, contohnya yang pertama ada topeng. Lihat pada gambar ya. Terus ada wayang kulit, ada lukisan karya Basuki Abdullah, dan masih banyak yang lainnya. Ada desain. Selain yang saya sampaikan di sini, yang saya sajikan di sini, contoh lainnya itu fotografi, karya grafis, kerajinan tangan seperti anyaman, craft yang lainnya. Yang kedua, contoh dari seni musik. Terlihat pada gambar itu ada salah satu suku yang ada di Indonesia sedang memainkan alat musik tradisional dan dengan sambil menari. Karena seni musik dan seni tari itu saling berkaitan. Yang kedua, itu musik
ansambel. Yang ketiga juga pertunjukan musik ansambel. Contoh dari seni teater, terlihat pada gambar itu contoh pertunjukan ketoprak. Ketoprak juga termasuk ke seni teater karena menceritakan sebuah tokoh dan kejadian pada suatu tempat. Terus ada teater juga, terlihat penokohannya juga terlihat dari wajah, dari mimik wajahnya, semuanya. Ini juga. Terus yang keempat, seni sastra. Biasanya itu berupa novel dan tulisan. Itu Al-Quran juga termasuk. Yang kelima, contoh dari seni tari. Dilihat pada gambar itu jenis seni tari tradisional yang ada di Indonesia. Ini juga dari Bali. Yang ini dari daerah Jawa Timuran, kalau yang ini dari daerah Sulawesi. Sekian pembelajaran dari saya. Jangan lupa subscribe dan tetap menjaga kesehatan. Tetap semangat!